لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kedua dari bulan Dzulqa'dah ini tahun 1434 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa umur dan tentunya Islam dan iman kita, sehingga Allah memudahkan agar kita ke Masjid Bahrul Ulum ini dalam rangka mengaji dan mengkaji beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, kedua Rasul kita, tentang kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak wilayah jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah kembali bertemu di sini setelah lebih dari sebulan kita stop dari kajian, dan saya mengucapkan Alhamdulillah minkum. Semoga Allah menerima segala amalan ibadah puasa kita, segala ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita, dan mohon maaf lahir batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam yang kedua dari bulan Dzulqa'dah ini kita masih dalam bab ikhlas dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama, yaitu hadis yang ke-13. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab adalah sahabat dan bapaknya juga sahabat. Jadi kalau bapak dan anak itu sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Kalau bapak hanya anak, misalnya sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau bapak, anak dan cucu sahabat, maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW. Satu kisah yang sebagian kita mungkin telah mendengar, yaitu kisah 3 orang yang mereka menginap, dan berhari atau bermalam di satu gua. Ada gua, ya. Jadi mereka 3 orang ini menginap di dalam mabit, ya. Mabit itu artinya menginap. Mereka di dalam gua ini masuk, kemudian menginap. Ketika mereka di dalam gua tersebut, maka jatuhlah batu yang besar yang menutup gua tersebut. Ya. Ini gua kita tidak bisa samakan dengan gua Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin besar, ini mungkin lebih kecil. Misalnya gua Hira sangat kecil. Tapi sini Sakhratun minal Jabali, ya, batu besar dari bukit. Kemudian apa yang terjadi? Batu besar ini menutup gua tersebut sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka mengatakan, tidak bisa menyelamatkan engkau
kecuali apabila engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal baiknya. Ya, inilah yang disebut dengan tawassul. Tawassul yang diajarkan Rasulullah SAW sebagaimana hadis ini adalah tawassul dengan amal saleh. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal baik yang telah kita lakukan. Ya Allah, saya kemarin Ramadan khatam Al-Quran, maka berikanlah saya jodoh yang sesuai dengan saya. Ya Allah, saya selama orang tua saya hidup, saya urusi mereka berdua dengan senang hati dan dengan tulus. Sekarang mereka berdua telah tiada dan saya sekarang dalam keadaan susah. Maka berikanlah aku jalan keluar dari masalah itu. Itu yang disebut dengan tawassul dengan amal saleh. Jadi tawassul yang disunnahkan dan terdapat dalam hadis-hadis yang banyak adalah yang pertama adalah tawassul dengan asmaullah al-husna, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki asmaul husna, maka doalah engkau dengan nama-nama tersebut. Yang kedua adalah dengan amal soleh, sebagaimana dalam hadis ini. Mereka mengatakan tidak bisa menyelamatkan engkau dari musibah ini kecuali dengan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan baik yang telah kau lakukan. Dan yang ketiga adalah tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ini bahasa kitanya minta didoakan. Ya, minta didoakan, itu boleh. Kita doakan, kita lihat kita lihat ada orang soleh, kita minta didoakan oleh perataannya, ya, maka itu adalah tawassul yang boleh. Maka di sini dikatakan bahwa seorang di antara mereka, jadi mereka 3 orang ini doa satu-satu dengan menyebutkan amalan saleh yang telah mereka lakukan. Yang pertama berdoa, doanya bagaimana? Ya Allah, aku punya 2 orang tua, bapak dan ibu, sudah sepuh, syekhan kabir, dan aku tidak pernah mendahului mereka atas, atau tidak pernah mendahului mereka, ya, daripada keluarga, daripada anakku dan istriku. Jadi aku selalu memprioritaskan orang tua. Kalau orang tuanya belum makan, orang tuanya dulu kasih. Kalau orang tuanya tidak punya baju, orang tuanya dulu yang kasih. La aghbitu qablahuma ahlan wala mala, harta pun dikasih orang tua. Maka suatu hari aku mencarikan, sebagaimana profesinya yaitu memerah susu kambing. Kemudian kata lelaki ini, aku mencari dan memerah susu, ya. Ketika aku kembali untuk mengasih susu itu kepada kedua orang tuaku sudah tertidur. Ya. Maka aku enggan untuk membangunkannya. Karena hormat kepada orang tua tidak mau dibangun. Karena kesorehan yang ada beberapa hal ketika dia memerah dan juga mengembala domba, kambing dan semisalnya.
Setelah pulang dia pernah ketika mau dikasih, kedua orang tuanya telah tidur. Dan kata laki ini, aku tidak mau membangunkannya. Kenapa? Karena orang tersebut, lelaki ini menghormati kedua orang tua. Namun aku juga walaupun tidak membangunkannya, aku tidak memberikan susu itu kepada keluargaku. Ya, maka aku diam dan wadah yang isinya susu itu di tangan. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Ya kan? Karena betapa ia menghormati orang tuanya, ia tidak mau mengganggu istirahat kedua orang tuanya, dan wadah yang isi susu tersebut dipegang dengan tangannya. Dia tunggu sampai kedua orang tuanya bangun. Anak istrinya tidak dikasih makan dahulu sampai kedua orang tuanya bisa minum susu. Karena susu adalah satu hal yang penting, satu hal yang dikonsumsi dengan banyak di negeri Arab. Dan orang-orang sampai sekarang suka susu. Susu mengenyangkan. Jadi tidak ada hari tanpa susu. Kalau dulu di Maroko itu minum susu bisa 3 kali pagi, siang, sore. Belum ada orang Mauritania. Kalau kita bertamu orang Mauritania itu dikasih susu, bukan teh. Teh juga, tapi susu lebih banyak. Jadi susu adalah kebutuhan, ya. Maka itu dari sore, karena pulangnya sore, sampai fajar, sampai subuh, laki ini memegang wadah yang isinya susu tersebut. Ya, dia tungguin itu sampai orang tuanya bangun, tidak bangun. Sedangkan anak-anaknya sudah kelaparan, pada ngeriung di dekat kakinya, sudah kelaparan, tapi tidak dikasih. Kenapa? Karena kedua orang tuanya belum minum susu. Ya, bayangkan kalau dari maghrib ini sampai fajar belum makan, bagaimana perihnya perut. Tapi lelaki ini mampu menahannya. Kenapa? Karena selalu mendahulukan orang tua. Kalau orang tua yang belum makan, anaknya sampai kelaparan juga tidak masalah. Yang penting orang tuanya harus minum susu itu terlebih dahulu. Maka ketika fajar, bangunlah kedua orang tuanya dan minumlah susu tersebut. Ya. Kemudian laki mengatakan, ya Allah, apabila aku telah melakukan hal itu untuk mencari ridhamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini, geserkanlah bagi kami batu ini. Ini doa. Maka bergeserlah batu itu sedikit. Tapi belum bisa keluar. Jadi yang pertama di sini adalah berbakti kepada orang tua. Bagaimana lelaki ini menghormati orang tua. Kemudian lelaki yang kedua mengatakan, dia berdoa juga, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai, dulu aku punya sepupu, ibnatu ammi, sepupu, yaitu anak perempuan paman. Dan itu adalah orang yang paling aku cintai. Jadi kalau sampai sekarang pun orang Mesir atau orang Arab sering menikahkan sepupunya. Kalau di kita ada budaya kalau sepupu itu nggak boleh, masih saudara adiknya. Anak pamannya, anak bibinya itu kan sepupu. Dalam Islam boleh, tapi dalam tradisi kita masih saudara.
Nah, kata lelaki ini, aku mencintai sepupuku itu ka'asyaddi ma yuhibbur rijal nisa, sebagaimana lelaki mencintai perempuan dengan sangat cinta. Kemudian aku menginginkannya, kata lelaki. Artinya ia ingin menginginkannya melakukan hubungan yang terlarang. Dia tidak mau. Laki ini ingin melakukan zina dengannya, dia tidak mau perempuan itu, sehingga perempuan ini mengalami satu masa dia susah. Sanatun, atau sunatun atau sanatun, itu artinya kesusahan. Kemudian datang kepadaku, dia minta bantuan. Gimana wahai sepupu, aku gak mampu. Maka aku berikan kepadanya 120 dinar. 120 dinar, kalau dinar Kuwait itu sekitar sama dengan pound sterling, bisa lebih 13.000 atau lebih. Yang ada dinar. Kalau dinar pada zaman Rasulullah itu emas. Ada dirham, ada dinar. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Cuma itu. Diberikan 120 dinar itu banyak. Emas, ya sekarang emas harganya berapa, Bu? 500.000 per gram. Ya. Kalau kita beli diantar 550. Kalau kita jual emas 500. Kalau ada 10 gram sudah dapat 5 juta. 100 gram 50. Jadi ini banyak. Cuman syaratnya itu, kau aku kasih 120 dinar, cuman engkau harus melakukan hubungan. Maka ia melakukannya, masuk ke kamarnya, kemudian bersiap-siap. Ketika lelaki ini sudah dalam posisi tersebut, ya, dalam riwayat lain, ketika aku telah menduduki di antara kedua kakinya, perempuan ini tiba-tiba mengatakan, "Ya fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mengambil cincin dengan yang bukan haknya. Wala tafuddal khatima illa bihaqqi." Jangan engkau mengambil cincin yang bukan haknya. Itu kiasan. Jangan engkau mengambil perhiasan ini, kehormatan ini tanpa haknya, tanpa menikah. Kemudian ketika lelaki ini mendengar perkataan itu, dia ketakutan dan lari. Padahal aku mencintai, tapi aku ketika mendengar perkataan aku langsung lari. Keluar. Dan emas yang aku kasih kepadanya aku tidak ambil. Ya. Maka lelaki ini mengatakan, "Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut karena mengharap ridha-Mu, maka geserkanlah bagi kami batu, keluarkanlah kami dari bumi." Maka bergeser lagi sedikit dengan doa yang kedua. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa seseorang lelaki yang mampu, karena perkataan perempuan tadi untuk menghindar dari godaan syaitan, bahwa tidak boleh seseorang mengambil cincin perempuan atau kehormatan perempuan tanpa haknya. Jadi kalau mau mengambil ya dengan haknya, itu dengan pernikahan. Ya. Cuma sekarang banyak mafia-mafia nikah, bukan mafia uang, mafia perempuan. Bilangnya udah cerai, ternyata istrinya ada anak. Belum
menikah ternyata selingkuhannya banyak, sehingga pas sudah mau dinikahin ketahuan bahwa si fulan masih punya istri, belum lagi selingkuhannya, belum lagi orang yang digombalinya, ya. Akhirnya nggak jadi nikah. Itu keadaan yang kita alami sekarang, ya. Maka jangan sampai anak kita, khususnya anak perempuan kita, jatuh kepada lelaki yang hidungnya belang. Hidungnya belang artinya main perempuan, ya. Alhamdulillah. Karena itu adalah salah satu tanda kehancuran umat ini, di mana lelaki-lelaki mereka masuk ke dalam syahwat dan mempermainkan perempuan dan ganti-ganti pasangan, kemudian berselingkuh dan lainnya, sehingga tidak pernah berkah dalam hidup dan tidak pernah akan mendapatkan kepuasan. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Allah, jadi sebelum meminta disebutkan dulu, aku dulu pernah menyewa para ujara, para pegawai, kuli atau apa saja, dan aku berikan mereka, setiap mereka itu adalah uangnya, tergantung pekerjaannya apa menanam tumbuhan ataupun membajak sawah ataupun pokoknya berkaitan dengan ladangnya. Kecuali satu orang, ghairu rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahaba. Jadi satu orang ini aku berikan semuanya ke satu orang ini pergi. Dan dia belum mengambil upahnya. Jadi kalau dia misalnya bekerja 2 tahun, 3 tahun, ya belum diambil, tiba-tiba pas mau dikasih, orang ini udah pergi. Ya. Kalau kita dalam posisi ini gimana? Kita punya pegawai, ya. Misalnya kerja setahun, kontrak setahun, atau bulanan. Ketika udah sebulan, dia pergi. Kalau kita, udah alhamdulillah ya, nggak keluar. Bagus ya. Apa-apalah dia, yang penting masuk ke kantong saya. Ini lama, ya, bulanan atau mungkin tahun. Dia tidak mengambil. Zahab, dia pergi. Tidak diambil uang itu, tidak dimasukin kantong, tidak. Karena apa? Karena amanah. Penting amanah. Ya, jadi kalau ada harta yang ada milik orang itu sudah tiada, kita simpan harta itu, jangan kita pakai. Kemudian kata bosnya ini yang mempunyai pegawai, maka aku investasikan upahnya. Jadi upahnya diputerin lagi, ya, dikelola lagi, ya, disimpan, didagangkan, sehingga dengan upah, ya, gaji yang harus dikasihkan itu yang aku kelola lagi, aku perdagangkan dengannya, itu hartanya menjadi banyak. Ya. Misalnya lelaki yang pergi ini, dia sebenarnya mengambil gajinya selama setahun 2 tahun ini 20 juta. Nah, oleh bosnya ini 20 juta ini diputar hartanya, dijadikan jual beli dan lain-lainnya, sehingga banyak. Ya, sehingga jadi 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ya. Maka setelah banyak, sudah 300 juta gitu, datanglah orang ini meminta upahnya. Ya. Mungkin kita mengatakan, orang ini selalu lupa upahnya. Ya. Kita aja baru kerja belum sampai akhir bulan sudah mana nih, ya, gaji belum turun, itu bisa lupa. Dia bulanan, tahunan, dia pulang, kemudian balik meminta upahnya. Dan dia mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ya. Dia tidak mengatakan wahai bosku, dia bilang, hamba Allah, berikanlah aku upahku. Sekian lama aku kerja di kamu, aku belum mengambil upahku. Kemudian kata bos ini,
apa yang kau lihat adalah upah. Apa yang kau lihat adalah upah. Karena dengan modal 20 juta tersebut ya, sudah bisa dibelikan unta, kemudian sapi dan kerbau, sapi dan apa namanya, kambing. Kemudian laki ini bilang, la tastahzi bi, jangan kau main-main dengan saya, kau bercanda gitu. Sebanyak ini kah? Saya cuma, sebenarnya upah saya kan cuma sekian, tapi kok bisa banyak begitu? Jangan kau bercanda. Ya. Kata laki ini, aku tidak bercanda, la astahzi bi, aku tidak menghina, aku sungguh-sungguh. Jadi harta yang disimpan itu yang jumlahnya tadinya 20 juta, yang tidak banyak menjadi banyak, tidak diambil oleh laki itu, maka diberikan semuanya kepada lelaki, ya, kepada pegawainya, dan tidak disisakan sedikit pun. Dia nggak minta, udah saya investasikan tuh hartanya, ya kasihlah saya sedikit, ya 20 juta gitu saya udah capek. Enggak, ya. Harta itu dia jaga, kemudian dikembangkan, setelah dikembangkan dikasih semua. Subhanallah. Ini adalah sifat amanah yang kita semua mendambakan, pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya. Kira-kira kalau kita punya pemimpin seperti ini, rakyat kita pasti insya Allah akan. Ya, cuman itu tadi ada harta yang terselip, wah ini boleh juga terselip kantong. Ya. Kemudian lelaki ini mengatakan, ya Allah, apabila aku melakukan hal tersebut karena mencari ridha-Mu, maka keluarkanlah kami dari musibah. Lengserkan, geserkan bagi kami ya batu tersebut, maka terbukalah ya, gua itu dengan sempurna. Maka mereka keluar dari gua. Ini kisah. Ini hadis dalam Muttafaqun Alaih dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi intinya adalah bahwa ada beberapa hal yang di sini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan ayat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada orang tua. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu memutuskan agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi misalnya firman Allah yang lain, wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illa Allah wa bil walidayni ihsana. Sama. Dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israil agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada Allah. Jadi itu adalah satu yang telah dipatenkan oleh Allah, bahwa kedua orang tua itu adalah tidak bisa kita tidak berbakti kepadanya. Walaupun orang tua telah tiada, maka kita mendoakan orang tua. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan orang yang dia kedapati orang tuanya hidup, tapi tidak berbakti kepada orang tua dengan kesengsaraan dan kerugian. Rasulullah ketika naik mimbar dan itu ada 3 tangga, tangga pertama, tangga kedua.
Ketika tanggal kedua Rasulullah bilang, celakalah orang yang kedapatan orang tuanya hidup namun tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya meninggal, dia tidak tahu orang tuanya meninggal di mana, tidak pernah mengurus orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, baru dia, ya Allah, selama ini saya bertahun-tahun meninggalkan orang tua saya tidak pernah tengok dia. Ya mentang-mentang dia sudah kaya, orang tuanya tinggal di gubuk, di kontrakan, dia tinggal di menjadi anggota dewan, punya rumah yang besar, punya istri yang cantik, dia lupa kepada orang tua. Maka itu adalah kesengsaraan yang tidak akan berkah. Ya. Jadi kita lihat bagaimana lelaki ini mendahulukan orang tuanya atas keluarga. Jadi wa idza akhadna mitsaq bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di sini yang kedua adalah tentang bahaya zina. Jadi jangan sampai di sini kisahnya tentang zina. Jadi ada satu kisah nyata di mana seseorang yang melakukan zina. Dia masuk ke perguruan tinggi, kemudian punya hubungan dengan beberapa perempuan sehingga ada satu perempuan yang dia cintai, akhirnya dia berzina. Tak lama kemudian perempuan itu hamil. Dan kakaknya marah. Datanglah kakaknya, abangnya ke dia bilang, "Wahai fulan, ya, adik aku hamil gara-gara engkau." Siapa? Kata lelaki, "Oh, saya tidak kenal dengan adik. Saya tidak pernah tahu dia, saya tidak pernah bertemu dia. Jangan tanya saya nggak tahu." Ya, sudah selesai. Akhirnya perempuan ini lahir dan tidak pernah bertemu dengan ya. Kemudian ketika lelaki ini sudah selesai kuliah dan sudah kerja dan lain-lain, terpikirlah dia untuk menikah. Akhirnya dia menikah dengan seorang perempuan. Ketika dia menikah, malam pertama dia terkejut. Kenapa? Karena ternyata istrinya tidak tahu. Dia istighfar, "Ampun ya Allah, cukup bagi saya cobaan ini, ya. Cukup bagi saya cobaan ini." Ya. Akhirnya dia menerima. Akhirnya dia menerimanya. Dulu dia pernah menghamili orang, sekarang istrinya ternyata tidak perawan. Ya. Akhirnya sudah lama menikah, punya anak. Setelah anaknya cantik, perempuan besar. Suatu hari anaknya nangis. Nangis datang, "Wahai bapak, kenapa?" "Saya hamil." "Siapa yang menghamilimu?" "Satpam." Kalau kita masuk di sana bahasanya Haris Sulaiman. Dia terkaget dan menangis. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan zinanya membalasnya 3 kali. Dan apakah itu banyak baginya? Tidak. Pertama, ya, ketika ia menghamili perempuan orang, dia telah mengecewakan abangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala balas ketika ia menikah, dia kecewa. Karena dia telah tidak tahu. Ya kan?
Dan dia juga ketika pertama kali berhubungan dengan perempuan itu yang ia hamili, dia telah menyakiti siapa? Menyakiti orang tuanya. Menyakiti orang tuanya kan? Dia hamil orang, menyakiti orang tuanya. Maka Allah SWT balas. Bagaimana balasnya? Anaknya dihamili orang lain. Dia sebagai orang tua. Dan perempuan itu pastinya juga merasa dia sedih. Pertama kali ia mengambil perempuan sedih, makanya mendapatkan pasangan yang tidak maaf. Jadi Allah SWT mengganjar dengan perbuatannya itu, bukan hanya pada dirinya, ya. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada istrinya dan pada anaknya. Karena dia telah menyakiti orang-orang tersebut, menyakiti perempuan dulu, menyakiti bapaknya dan menyakiti abangnya, maka ia dibalas dengan hal yang sama dalam posisinya dia sebagai abang dan dalam posisinya dia sebagai suami dan dalam posisinya sebagai bapak. Jadi ketika ada satu yang kurang tadi, tiga kan? Ketika dia menghamili orang, dia pulang, itu adiknya yang perempuan dihamili orang lain. Dia datang kepada orang, dia menghamilinya. Orang ini bilang, saya nggak tahu adikmu siapa. Sama dengan kisah yang pertama kali menghamili. Jadi dibalas dalam posisi sebagai abang. Ketika menikah dibalas karena dia menyakiti perempuan itu. Dan dalam posisinya ketika ia punya anak dibalas karena dia sebagai orang tua telah menyakiti dulu orang tua perempuan yang dia hamili perempuan. Jadi itu adalah zina. Bahwa zina itu adalah perbuatan yang dosa besar, dan Allah SWT bisa saja memberikan balasan seperti itu. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah amanah. Jadi amanah ini adalah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena kebalikan amanah itu adalah khianat. Kalau kita tidak mempunyai amanah, maka kita khianat. Kalau ada pemimpin yang ia tidak amanah, maka dia khianat. Khianat kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada Allah dan Rasul, dan kepada rakyat. Kepada Allah dan Rasul untuk taat kepada Allah, tidak taat kepada rakyatnya karena dia mengambil harta tersebut. Ya. Nah, inilah. Jadi kisah ini sangat penting agar kita mempunyai amal-amal saleh. Ketika kita dalam keadaan susah, kita sebutkan amal. Berbakti orang tua, kemudian juga menghindari hal yang haram, ataupun kita mempunyai kebaikan kepada orang yang kita pekerjakan. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita limpahan karunia dan segala keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kisah itu waktu di mana? Waktu zaman Nabi atau kisah? Cerita ini? Ya. Ini sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, Bani Israil. Mimman kana qablakum itu biasanya tentang Bani Israil. Ya, sebelum Nabi. Jadi sebelum Nabi juga ada orang-orang yang soleh. Jadi kita tidak menyangka bahwa sebelum Nabi semuanya kafir, tidak. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiq. Sebagian yang beriman dan kebanyakannya fasik. Ya, memang. Seperti itu. Jadi ketika orang-orang yang bilang, oh, semua agama sama, semua agama masuk surga. Tidak.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Jadi orang yang beriman dari umat Nabi sallallahu, orang yang Yahudi, orang Yahud ya, yang mengikuti Musa dan beriman kepada Musa, orang yang Nasara dan beriman kepada Isa, as-sabiin juga, mereka adalah orang yang beriman ya, karena mereka mengikuti nabi mereka. Itu. Jadi pengikut Musa alaihissalam beriman kepadanya, masuk surga. Pengikut Isa alaihissalam beriman kepadanya, masuk surga. Sebagaimana pengikut Nabi Muhammad SAW masuk surga. Jadi itu bukan ayat tentang pluralisme, bukan ayat tentang agama semua sama. Itu ayat menunjukkan bahwa setiap umat yang mengikuti nabinya pasti masuk surga. Itu pemahaman. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada umumnya umat Islam sejak dulu sampai sekarang masih mendengarkan hal-hal seperti begini. Dia membuat rumah, lalu pindah rumah baru syukuran, atau menempati rumah baru syukuran. Itu ada contohnya dari sana dari Rasulullah SAW, gitu. Atau dibolehkan di dalam syariat Islam itu. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita punya rumah baru, kemudian pakai rumah baru, rumah baru kita syukur, tidak ada. Tapi kalau kita dari ya dalam rangka tahadduts ini apa itu? Ya niatnya. Bukan karena rumah baru ya takut gitu kan, kalau nggak ada orang-orang baru, nggak didoain orang baru nanti. Enggak, tapi itu dalam rangka tahadduts ini apa saja, dalam rangka bagi-bagi nikmat lah seperti itu. Ya kebanyakan selama ini kan begitu. Iya. Mati Islam juga begitu. Iya. Baik menempati rumah baru atau pindah rumah. Pindah rumah. Nah, itu. Tapi ada asarnya yang saya. Ada satu asar yang saya sampaikan. Bukan tasyakuran, cuma sholat gitu. Cuma nanti di sekolah ketika pindah, ketika masuk rumah gitu, masuk rumah. Sebagian kita memahaminya rumah baru. Itu ada asar. Adapun tasyakuran itu beda lagi kan. Tasyakuran itu artinya apa? Artinya bagi-bagi nikmat dan syukur. Dan itu tidak apa-apa. Insyaallah. Itu tidak disyariatkan dalam agama. Gimana? Tidak disyariatkan dalam agama. Tidak disyariatkan. Tapi kalau ini orang ini niatnya untuk ya untuk memberikan rezeki yang ia miliki, ya, tidak apa. Tapi kalau dia meyakini harus seperti itu salah. Itu kata syukuran nih. Ada lagi? Cukup. Mari kita cukupkan dengan kafatul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah.